Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, kalau seandainya channel kita nanti tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan teman-teman juga yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dulu dan like-nya. Siapa tahu ini bisa menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita kembali ke pembahasan teman-teman. Di sini saya akan uraikan beberapa pinjol yang selalu ditanyakan teman-teman, ada di isi lapangan nggak sih bang? Ada mereka nyebarin data nggak sih bang? Nah, di sini saya akan uraikan pinjol-pinjol yang tidak nyebarin data para nasabah dan juga pinjol-pinjol yang tidak nurunin DC lapangannya. Jadi teman-teman tidak usah takut lagi ataupun khawatir lagi kalau seandainya ada hutang di pinjol-pinjol ini. Oke, langsung kita uraikan yang pertama. Nama pinjolnya yang pertama yaitu nama aplikasi pinjolnya yaitu Cairin. Nah, ini teman-teman, aplikasi Cairin ini teman-teman sudah resmi OJK sudah lumayan lama juga. Oke, tapi walaupun mereka sudah resmi OJK dan mereka sudah banyak peminjamnya, Cairin tidak nurunin di lapangannya dan mereka hanya menagih lewat telepon saja ataupun lewat WhatsApp saja. Oke, selebihnya tidak ada, dan juga mereka track recordnya tidak ada nyebarin data para nasabah. Jadi aman saja. Telah kita riset ataupun cari informasinya di grup-grup WhatsApp ataupun Facebook, mereka mengatakan tidak ada yang didatangkan DC ataupun yang disebarin data sama aplikasi Cairin. Jadi aman teman-teman. Oke, seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Credit One. Nah, ini bagi teman-teman juga yang lagi ada hutang ataupun tunggakan kredit macet di Credit One, saya katakan tidak usah cemas ataupun khawatir karena masih aman 100% teman-teman. Tidak ada di lapangannya datang ke rumah dan juga tidak ada nyebarin data para nasabah. Jadi bagi teman-teman semua yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Credit One masih aman. Oke, tidak usah Anda terlalu khawatir ataupun cemas lagi. Oke, seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Tunaiku. Nah, ini Tunaiku banyak pertanyaan dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, bang, Tunaiku ini ada nggak sih nurunin DC lapangannya di daerah A, di daerah B, ada nggak sih nyebarin data para nasabah sebelumnya? Saya katakan kepada teman-teman tidak usah khawatir atau cemas. Oke, kalau ada hutang di Tunaiku, mereka masih aman. Aplikasi Tunaiku tidak nurunin DC lapangan dan mereka juga tidak berani nyebarin data para nasabah. Kalau seandainya ada yang nyebarin data para nasabah, aplikasi Tunaiku ini bisa dibekukan sama pihak OJK. Jadi mereka tahu konsekuensinya, dampaknya kalau terjadi nyebarin data para nasabah. Oke, jadi yang gagal bayar di Tunaiku masih aman. Oke, seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu aplikasi Uku. Nah, ini Uku teman-teman banyak. Oke, peminjamnya juga banyak, aplikasinya sudah banyak juga yang memakai. Oke, jadi saya katakan Uku walaupun sudah banyak aplikasi yang dipakai para nasabahnya, mereka tidak nurunin DC teman-teman. Sampai hari ini penagihannya hanya lewat WhatsApp ataupun telepon saja aplikasi Uku ini. Oke, jadi kalau seandainya Anda telat bayar ataupun lagi gagal bayar di aplikasi Uku ini teman-teman, Anda masih tergolong aman dan Anda masih tidak usah takut lagi sama aplikasi Uku. Oke, seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu nama aplikasinya Pin Plus. Nah, ini Pin Plus ini banyak berseliweran pendapat teman-teman lain juga mengatakan bahwa Pin Plus ini nurunin DC di tahun 2025 ini. Oke, tetapi setelah kita tanyakan nasabah yang berhutang di Pin Plus ini, mereka mengatakan belum pernah ataupun tidak pernah didatangkan sama DC dari Pin Plus, dan mereka juga belum pernah disebarin data para nasabah ke aplikasi ke medsos lain. Oke, jadi yang ada gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Pin Plus ini teman-teman masih aman, tidak usah takut ataupun cemas lagi. Jadi tidak usah terbawa informasi-informasi yang tidak jelas seperti itu. Oke, seperti itu. Selanjutnya nama aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi Samir. Nah, ini Samir teman-teman, kalau seandainya teman-teman riset ataupun cari informasi tentang Samir sampai hari ini detik ini belum menurunkan DC lapangannya dan mereka juga tidak nagih ke rumah-rumah dan mereka juga tidak berani nyebarin data para nasabah. Mereka sudah klarifikasi tidak akan pernah nyebarin data para nasabah. Seandainya ada yang mengatakan ingin nyebarin data ataupun datang ke rumah Anda, itu hanyalah oknum-oknum DC yang ingin menakut-nakuti para nasabah saja. Oke, yang pastinya Samir tidak nurunin DC lapangan apalagi sampai berani nyebarin data para nasabah. Jadi aman yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Samir ini. Oke, selanjutnya nama aplikasinya teman-teman yaitu Bantu Saku. Nah, ini bagi teman-teman yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar, berapapun jumlahnya di Bantu Saku, Anda tidak usah cemas ataupun khawatir akan didatangi DC lapangan ke rumah. Yang tepatnya Bantu Saku tidak nurunin DC apalagi sampai nyebarin data para nasabah. Jadi kalau seandainya ada kata-kata orang bahwasanya Bantu Saku ingin datang ke rumah menarik aset
atau apa seperti ini seperti itu hanyalah gertakan saja. Oke, intinya poinnya Bantu Saku tidak ada nurunin desi lapangannya teman-teman. Jadi tidak usah Anda cemas-cemas lagi kalau lagi telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Oke, selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Yuk. Nah, ini aplikasi Pinjam Yuk ini teman-teman, mereka sudah lumayan besar. Oke, banyak peminjamnya juga. Downloadannya di aplikasi Play Store itu sudah lumayan banyak juga. Pinjam Yuk sampai hari ini, detik ini sudah kita gali informasinya kemana-mana, tidak menurunkan desi lapangannya, apalagi sampai nyebarin data para nasabah. Jadi kalau seandainya Anda telat bayar berapapun jumlahnya, tidak usah takut didatangkan desi ke rumah-rumah, karena mereka hanya menagih lewat WhatsApp saja ataupun telepon saja teman-teman. Oke, Anda tidak usah cemas kalau seandainya terjadi gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Jadi masih aman. Oke, seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya teman-teman yaitu Pinjamin. Nah, ini Pinjamin teman-teman. Ada yang bertanya selalu kepada kita, Bang, Pinjamin ini katanya nurunin desi di daerah Jakarta, di daerah Jawa Barat, wilayah Jakarta di daerah Pulau Jawa, pokoknya seperti itu sampai ke Bali. Saya katakan itu hanya gertakan saja teman-teman. Pinjamin tidak ada nurunin desi, dan mereka sudah klarifikasi hanya menagih lewat telepon ataupun WhatsApp saja. Jadi kalau seandainya ada informasi seperti itu tidak benar dan itu berita hoax. Oke, jadi kalau seandainya ada hutang, Anda pinjamin ataupun telat bayar ataupun gagal bayar, Anda tidak usah takut. Oke, mereka hanya menagih lewat WhatsApp saja. Jadi aman, masih aman, tergolong aman kalau seandainya ada hutang di Pinjamin. Oke, seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya teman-teman yaitu 360 Kredi. Nah, ini banyak berseluruhan. Oke, berita-berita di mana-mana katanya 360 Kredi sudah mulai nurunin desi di tahun 2025 dari kemarin. Oke, tetapi kita dapatkan informasinya, kita tanya per orang-orangan, oke, yang di grup-grup yang mengatakan ada hutang di 360 Kredi, mereka mengatakan tidak ada didatangkan desi, dan mereka mengatakan juga tidak ada disebarin data para nasabah. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan hal-hal seperti itu berita tidak benar. Jadi teman-teman, oke, yang benar sebenarnya 360 Kredi ini, aplikasi ini hanya menagih lewat telepon ataupun WhatsApp saja. Selebihnya masih aman. Oke, jadi yang lagi telat bayar ataupun gagal bayar, Anda tidak usah khawatir berlebihan ataupun seperti apa. Oke, Anda takut ataupun cemas, mereka hanya menagih lewat digital saja. Oke, jadi masih aman seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya apa teman-teman, yaitu nama aplikasinya yaitu Modal Nasional, biasa kita sebut dengan Monas. Oke, Modal Nasional. Kalau seandainya ada yang mengatakan Monas menurunkan desi lapangan, itu berita hoax. Oke, jadi saya katakan Modal Nasional, aplikasi Modal Nasional, mereka tidak nurunin desi lapangan hingga saat ini, dan mereka juga masih tergolong aman, tidak ada desi datang ke rumah, dan tidak ada nyebarin data para nasabah juga. Jadi kalau ada ancaman-ancaman teror-teroran dari desi-desi Anda seperti itu dari Modal Nasional, itu hanya gertakan saja. Oke, faktanya di lapangan mereka hanya menagih lewat WhatsApp ataupun telepon saja, sisanya tidak ada. Itu masih aman di aplikasi Modal Nasional. Oke, seperti itu. Yang terakhir teman-teman, nama aplikasinya apa, yaitu aplikasi Uatas. Nah, ini Uatas teman-teman, kalau seandainya Anda gagal bayar di Uatas, memang agak gencar, penagihannya sangat-sangat luar biasa, terus-menerus menagih kepada pihak nasabah, tetapi hanya sebatas itu. Uatas hanya menagih lewat telepon ataupun WhatsApp saja, selebihnya tidak ada. Mereka tahu konsekuensinya kalau nyebarin data para nasabah, mereka bisa dicabut izinnya sama pihak OJK dan segera dibekukan sama pihak OJK. Jadi mereka hanya menagih lewat WhatsApp ataupun telepon saja, selebihnya tidak ada. Jadi yang gagal bayar berapapun jumlahnya di aplikasi Uatas, Anda masih tergolong aman, tidak usah cemas ataupun khawatir lagi. Oke, kalau seandainya Anda lagi gagal bayar ataupun telat bayar. Oke, jadi saya kira itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting, Anda jangan stres ataupun gila gara-gara pinjaman online. Itu fokus yang paling utama. Oke, saya kira itu, kuatkan mental kita bersama-sama. Terima kasih.